Kita yang ada di dalam Kristus disebut sebagai orang pilihan. Karena kita disebut sebagai orang pilihan bukan karena kehebatan kita, namun semua ini oleh karena belas kasih Allah. Sabda Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada kita melalui Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 12 demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kita disebutkan sebagai orang pilihan yang dikuduskan, dikhususkan, diistimewakan, dipisahkan dari model cara pola hidup dunia ini, dikuduskan, diasingkan dari dunia dengan segala praktek-prakteknya yang tidak berkenan kepada Allah, dikuduskan, dipilih dan dikhususkan untuk masuk keinginan dan kehendak Allah bagi kita. Jadi kita ini disebut sebagai orang-orang pilihan karena Allah punya maksud khusus untuk kita semua, supaya kita hidup sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah di dalam diri kita dan hidup kita. Allah punya misi terhadap diri kita, Allah punya maksud terhadap diri kita, Allah punya tujuan dalam diri kita. Oleh karena itu ditegaskan di sini bahwa kita ini adalah pilihan Allah yang dikhususkan, yang dikuduskan, yang diasingkan, yang dipisahkan dari dunia ini, supaya kita hidup sebagaimana yang Allah maksud. Hidup yang berbeda dari dunia ini, supaya kita boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bukan saja dikuduskan, namun juga dikatakan yang dikasihinya, dikhususkan supaya kita seluas-luasnya penuh mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Kalau kita hidup sepenuhnya di dalam kasih-Nya, tak ada sesuatu pun yang perlu kita khawatirkan, tak ada sesuatu pun yang kita cemaskan. Namun di balik ungkapan ini sebenarnya ada arti maksud tertentu bagi kita. Kita dikhususkan dan dikasihinya. Supaya apa? Supaya kita orang yang telah dipilih, dikhususkan, diistimewakan, dan diperuntukkan untuk masuk dan tugas istimewa yang dari Allah. Kita pertama-tama harus tahu bahwa itu semua semata-mata oleh karena kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kita menyadari, mengakui, merasakan bahwa kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikhususkan, dikuduskan, ini semata-mata oleh karena kasih-Nya, supaya kita betul-betul merasakan betapa besar kasih Allah terhadap diri kita. Ketika kita mampu merasakan, memahami, menyadari betapa besar kasih Allah dalam diri kita yang menentukan hidup dan masa depan kita, bahkan hidup setelah kita meninggalkan dunia ini, ketika kita merasakan dan menyadari akan betapa besar kasih Allah dan dibandingkan dengan siapa diri kita, kita ini seharusnya mengucap syukur, dan ucapan syukur yang tiada terkira kepada Allah yang Maha Kasih, yang telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesadaran kita akan betapa besarnya kasih Allah kepada kita itulah kemudian di balik itu ada maksud dan misi khusus, supaya kita mengenakan belas kasihan, supaya kita mengenakan belas kasihan. Betapa besar kasih Allah yang kita terima. Oleh karena itu kita pun harus mengungkapkan kasih Allah dengan mewujudkan belas kasih kepada sesama kita. Kalaupun kita mengasihi sesama kita dan mengungkapkan belas kasih kita kepada sesama kita, bahkan dalam pergaulan kehidupan bersama kita mengenakan belas kasihan, kita tidak akan pernah merasakan rugi. Karena apa? Belas kasih kita kepada sesama kita, seberapapun besar dan dahsyatnya, itu masih merupakan sebagian kecil dari kasih Allah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kita tidak akan pernah rugi ketika kita mengungkapkan dan mengenakan belas kasih kita terhadap sesama. Oleh karena apa? Kasih Kristus kepada kita jauh lebih besar dan dahsyat, agung daripada sebagaimana kita dapat mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Oleh karena itu, mengasihi dan mengungkapkan belas kasih kepada sesama menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah merasakan, mengalami, dan menikmati belas kasihan.
Jangan lupa kenakanlah belas kasih.